Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari sistem komunikasi bergerak, yaitu teknologi 4G. Di sini kami beranggotakan Ika Suamal, saya sendiri, Muhammad Ridwan, dan Repa Herlambang. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Ridwan. Selanjutnya ada pengertian 4G. Long-term evolution adalah sebuah nama yang diberikan pada sebuah project dan dari Third Generation Partnership Project atau 3GPP untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ketiga 3G yaitu UMTS VCDMA. LTE ini merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya yaitu UMTS 3G dan HSPA 3,5G, yang mana LTE disebut sebagai generasi keempat atau 4G. Pada UMTS, kecepatan transfer data maksimum adalah 2 Mbps. Pada HSPA, kecepatan transfer data mencapai 14 Mbps pada sisi downlink dan 5,64 Mbps pada sisi uplink. Pada LTE ini, kemampuan dalam memberikan kecepatan dalam hal transfer data mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps pada sisi uplink. Selain itu, LTE ini mampu mendukung semua aplikasi yang ada, baik voice, data, video, maupun IPTV. LTE diciptakan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya. Kemampuan dan keunggulan dari LTE terhadap teknologi sebelumnya selain dari kecepatannya dalam transfer data, tetapi juga karena LTE dapat memberikan coverage dan kapasitas dan layanan yang lebih besar, mengurangi biaya dalam operasional, mendukung penggunaan multiple antena, fleksibel dalam penggunaan bandwidth operasinya, dan juga dapat terhubung atau terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada. Selanjutnya ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung pada LTE mengadopsi IPS atau eVolt Packet System, di mana terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada UA, User Equipment, di mana perangkat dalam LTE terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UA pada LTE tidak berbeda dengan UA pada UMTS atau teknologi sebelumnya. Yang kedua, ada EUTRAN atau eVolt UMTS Terrestrial Radio Access Network. Sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UA ke jaringan port. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang memisahkan node B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem LTE, EUTRAN yang hanya terdapat satu komponen, yakni eVolt Node B atau eNode B, yang telah menggabungkan fungsi keduanya. eNode B secara fisik adalah suatu base station yang terletak di permukaan bumi, dengan perbedaan eNode B dengan BTS maupun Node B adalah kemampuannya untuk melakukan fungsi kontrol sambungan dan handover. Dengan demikian, tidak ada lagi pengatur tambahan seperti BSC atau RNC pada sistem LTE. Selanjutnya akan dari tengah teman saya, Dan selanjutnya ada EPC, Evolved Packet Core, sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler, sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan ALIP. EPC menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya 2G dan 3G. Memiliki 2 bagian yang terpisah, yaitu circuit switch atau CS untuk voice dan packet switch atau PX untuk data. EPC sangat penting untuk layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE seperti konten dan penyedia aplikasi. EPC terdiri dari MME, Mobility Management Entity, berfungsi selayaknya MMC pada teknologi GSM. MME berfungsi sebagai inti atau core dari teknologi LTE. MME berfungsi untuk mengontrol handover antar MME, memiliki info tentang profil user, mengatur handover antar enolab, mengatur handover dengan jaringan 2G atau 3G. Next. Home Subscriber Server atau ASS. ASS merupakan database utama pada jaringan LTE. ASS sama halnya dengan HLR pada teknologi komunikasi GSM, di mana berfungsi untuk menyimpan database pelanggan secara permanen. ASS adalah komunikasi antara HLR dan AUC untuk autentikasi. Yang ketiga, Sharing Gateway atau SGW. Pada arsitektur jaringan LTE, bertugas mengatur jalan dan meneruskan data yang berupa paket dari setiap UA. SGW bersama dengan SGSN juga berfungsi sebagai penghubung antara LTE dengan teknologi 3GPP lainnya seperti GSM,
Radio Access Network atau GERAN, dan UMTS Terrestrial Radio Access Network atau UTRAN. Yang keempat, Data Network Gateway atau PDN-GW. Sama halnya dengan SGW, PDN-GW adalah komponen penting pada LTE bertugas mengatur hubungan jaringan data antara UA dengan jaringan paket data lain di luar 3GPP seperti WLAN, WiMAX, CDMA, dan FDOC. Selanjutnya akan dibawakan oleh Klasul Amal, dipersilahkan. Ya, di sini yang kelima ada Police and Charging Rules Function atau PCRF. PCRF merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan, berfungsi menentukan quality of service dan charging untuk masing-masing UA. Di sini terlihat ada gambar IPC atau Evolved Packet Core. Next. Di sini ada teknologi akses pada teknologi 4G. Yang kesatu ada OVDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Sistem komunikasi yang menggabungkan teknik OVDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, dan teknik multi-akses untuk menyediakan layanan jaringan, di mana terdapat banyak user pengguna jaringan untuk lingkungan multi-user. OVDM perlu dikombinasikan dengan teknik akses jamak sehingga muncul OVDMA. OVDMA merupakan kombinasi antara OVDM dan VDMA, Frequency Division Multiple Access, yang melayani beberapa pengguna dengan mengalokasikannya pada subkarir. OVDMA memungkinkan beberapa UA, User Equipment, untuk berbagi bandwidth yang sama. Ini dapat dilakukan dengan menentukan beberapa subkarir untuk diberikan kepada beberapa UA, sehingga memungkinkan beberapa set aliran data yang rendah untuk pengguna yang berbeda pada saat yang sama. Yang kedua ada SCFP-DMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Skema akses jamak pembagian frekuensi ini juga disebut OVDMA, yang dikodekan secara linier, secara skema akses ganda lainnya. Ini berkaitan dengan penugasan banyak pengguna ke sumber daya komunikasi bersama. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.